Justin Hubner bagus ya. Ini Justin Hmm. Hubner pemain yang bagus. Dia kuat, ngotot. Tapi Justin Hubner ini bukan tipikal leader di belakang. Persib Hmm. yang dibutuhkan oleh Persib Bandung Ya. adalah pemain yang tipikal leader seperti Barba. Selamat pagi Bung Ais. Selamat pagi, Janti, Bur. Sehat Bung Ais? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Alhamdulillah. Ais ya. Cerah banget Mas Ais. Kayak abis baru mandi kayak Bung Ais ya. Nah ya Bung Ais, semalam abis ada beberapa laga sengit yang tersaji di Super League ya. Salah satunya Persib Bandung melawan Semen Padang nih. Yang akhirnya Persib berhasil meraih kemenangan dan mengukuhkan posisi di puncak klasemen. Kalau Bung Ais ngelihat penampilan Persib Bandung saat melawan Semen Padang semalam gimana nih Bung Ais? Ya, Persib kembali bisa tampil konsisten ya, itu poinnya. Artinya untuk bisa menjadi juara di 9 pekan terakhir mereka harus membutuhkan konsistensi dan Persib dapat. Walaupun kalau kita lihat 5 laga tandang terakhir Persib ini kan hanya satu kali kemenangan kan di kandang Persis Solo. Mereka sempat kalah di Ternate juga, kemudian mereka sempat imbang di Kediri, mereka sempat imbang di Surabaya, mereka sempat imbang di apa Samarinda. Tapi untungnya kemarin menang lawan Semen Padang yang notabene juga sedang berjuang di zona degradasi. Nah, kemarin kalau kita lihat Semen Padang sebetulnya memulai pertandingan dengan cukup merepotkan ya. Mereka melakukan pressing-pressing ketat kepada Persib dan memberikan tekanan yang ketat. Tapi ya untungnya Persib di sini menunjukkan mental juara mereka. Mereka walaupun mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Semen Padang di awal-awal pertandingan, lini pertahanan mereka cukup bagus meskipun Matrikardi kemarin nggak bisa main karena akumulasi kartu kuning. Setidaknya dengan Julio Cesar dan Barba mereka tetap solid ya di belakangnya tetap kompak dan di sisi lain juga Semen Padang banyak buang peluang ya sehingga mereka tidak bisa cetak gol dan Persib lebih klinis di situ, lebih klinis. Ada 2 peluang yang didapatkan oleh Ramon Tangki, dua-duanya jadi gol sehingga Persib bisa pulang dengan kemenangan 2-0. Ini yang bikin Mas Bur ya, dengan Bung Ais. Coba Tadi kita garis besarnya sama Bung Ais yang tadi Bung Ais bilang penampilannya yang gagal menang. Di udah sisi tekan. lain Persija yang menjadi salah satu rival langsung mereka kehilangan poin justru di tangan Bayangkara yang memang Persija ini kalau menurut saya lebih hati ya untuk pertandingan melawan Bayangkara yang 5 kali selalu menang ya 5 kali selalu menang. Justru pelatih Mauricio Sosa memainkan kiper ketiga Cyrus Margono ya. Kalau kita lihat kan Cyrus Margono walaupun kiper baru tetap saja kan hitungannya kiper ketiga nih di ya. bawah Andre Tani, di bawah kiper Brazil ya sehingga kalau kita lihat kok di pertandingan penting seperti ini dalam pacuan juara mereka memainkan kiper ketiga gitu loh. Yang debutnya istilahnya masih belum ketahuan ya dia belum kenal atmosfer Indonesia. Terlalu beresiko nah dan hasilnya kita bisa lihat orang banyak bilang bahwa Cyrus Margono tidak siap untuk bisa tampil melakoni debutnya gitu loh. Artinya dengan selisih 9 poin ini ya Persib di atas kertas ya sulit ya untuk bisa dihentikan ya walaupun selisih dengan Borneo FC hanya 4 tapi tetap saja sekarang kuncinya masih ada di tangan Persib di sisa 8 pertandingan terakhir. Ini memang di laga semalam tuh Ramon Tanke mencetak gol ya. Lewat sundulan juga tendangan memanfaatkan umpan silangnya Berguinho dan juga Tom Haye. Nah, tapi mungkin kalau yang saya melihat sendiri sebenarnya bukan Ramon Tanke mungkin yang bisa jadi pemain terbaik lah kalau saya melihat sosok Federico Barba karena Barba ini kuat banget kan dia bisa apa ya bikin kolaborasi kuat banget sama Julio Cesar dan akhirnya Persib bisa clean sheet lagi nih
ya kan, bikin Persib Bandung memperpanjang catatan nggak pernah kalah ya dalam 13 laga terakhir. Nah kalau Mas Ais gimana ngelihat penampilan Barba semalam? Ya, memang inilah kenapa Persib nggak mau kehilangan Barba ya. Di pertengahan musim kan sempat dia mau pulang kampung. Ada Palermo kalau nggak salah yang berminat pada dia dan ada beberapa klub di Eropa Timur yang berminat, tapi Persib nggak kasih izin lah. Paling nggak Barba berada di Persib sampai akhir musim inilah. Nah, dan dia sudah menunjukkan kualitasnya. Barba ini sejak awal juga pelatih Boyan Hodak bilang dari 3 center back asing yang mereka punya, Matrikardi, kemudian Julio Cesar, Barba ini paling bagus ya. Artinya dia bisa main di sebelah kiri, tapi saat main di tengah dia paling bagus komunikasinya. Sementara Julio Cesar bagus, Matrikardi bagus, tapi komunikasinya kurang. Dan untuk jadi seorang leader di belakang ya dibutuhkan komunikasi. Itu yang menjadi kelebihan Barba, dan kemarin juga Barba sudah membuktikan kualitasnya lagi. Dia bisa memberi koordinasi yang bagus ya, memimpin di lini pertahanan Persib dengan sangat baik. Tapi juga di sisi lain, selain penampilan Barba yang bagus, juga jangan lupakan Teja Paku Alam. Ada Nah itu beberapa kali dia. penyelamatan yang membuat Semen Padang nggak bisa Hmm, bikin gol. benar-benar. Nah, Bung Ais, sekarang dalam perebutan gelar juara, tadi seperti yang udah Bung Ais bilang, pesaing terberatnya Persib Bandung adalah Borneo FC. Dan kemarin Borneo FC berhasil menang juga ya semalam. Nih Bung Ais ngeliatnya gimana nih persaingan antara Borneo FC dengan Persib Bandung? Akankah Borneo FC bisa menjaga konsistensinya di laga-laga berikutnya, atau akan terpleset dan membiarkan Persib makin kuku di puncak klasemen, atau malah Persib yang terbalik nih akan terpleset nantinya? Ya memang selisih 4 poin ini selisih yang istilahnya bisa dikatakan masih tricky ya. Tidak terlalu banyak dibandingkan Persija yang sudah 9 poin di sisa 8 pertandingan terakhir ini. Sekarang kuncinya ada di tangan Persib ya. Bagaimana Persibnya itu. Kalau Persibnya bisa konsisten paling enggak di 7 pertandingan terakhir, saya pikir Persib yang bakal memastikan hat-trick juara ya di musim ini. Sementara Borneo kan kadang-kadang kalau kita lihat ini kedalaman skuad Borneo kan dibanding Persib Bandung Jauh jauh ya. ya. Nah, Borneo lebih mengandalkan Peralta, kemudian juga Juan Villa ya. Kalau mereka ini nggak main kan kadang-kadang performa tim menjadi tidak stabil, serangannya tidak maksimal. Sementara Persib sudah pernah kehilangan Barba, pernah kehilangan Julio Cesar, pernah Ramon Tangki, pernah Berginho, nggak ada masalah iya. karena kedalaman mereka cukup bagus. Ini yang membuat saya yakin kok sepertinya eh, kans juara itu ada di tangan Persib ya. Tinggal bagaimana Persibnya. Kalau Persibnya konsisten aja di 8 pertandingan terakhir, minimal mereka menang di 6 pertandingan terakhir plus 1 seri atau apa ya, mungkin udah selesai Juara ya. kompetisi ini. Benar. Mas Ais, ini kan kalau kita hitung-hitung matematis, Persib Bandung butuh 20 poin ya untuk jadi juara dari 8 laga sisa. 8 laga sisa berarti sebuah tim bisa maksimal mendapatkan angka 24 ya. Sedangkan Persib hanya butuh 20 poin saja nih untuk menjadi juara kan. Berarti dari 8 laga sisa Persib punya 4 laga kandang dan juga 4 laga tandang. Nah, kalau kita tarik ke belakang, Persib kan kuat banget nih main di kandang kan. Dari 13 laga kandang yang sudah dijalani, Persib selalu menang. Nah, oke lah, 4 laga kandang ke depan mungkin kita anggap Persib nyapu bersih. Nah, berarti kan sisa 12, sisa 8 poin lagi, 8 poin dari 4 laga tandang. Nah, ini kalau menurut Bung Ais kan dari tadi kayak mengumbar optimisme, Persib punya kans besar banget buat jadi juara. Nah, kira-kira kalau di Super League musim ini, gelar juara bisa disegel tim juara di pekan berapa, Bung Ais kira-kira? Ya, kalau kita lihat kan Persib 4 laga kandang, anggap aja kita sudah Persib satu bersih lah ya. Satu bersih 4 laga kandang tersisa, berarti kan mereka mendapatkan tambahan 12 poin. 12 poin, sisa 8 poin. Dan kita juga perlu berhitung, Borneo ini kemungkinan besar juga bakal terpeleset nih di 8 laga sisa. Karena kan kadang-kadang Borneo ini juga kesulitan menghadapi lawan-lawan yang yang tricky lah. Kalau kita hitung-hitungan ya dari Super League musim ini di 8 pertandingan sisa ya paling enggak
6 pertandingan lagi deh, 6 atau 7 pertandingan lagi, artinya pekan ke 32. 32 Ah. atau pekan ke 33 ini selesai. Oh, berarti bisa mastiin gelar juara di kandang Persija dong ya. 32 itu pas di Lawan Persija lawan ya, Persija kan? betul. Di bulan apa ya ketemu Mei, Persija awal bulan Mei, awal awal Mei. Mei. Nah, Bung Ais, ini Ya. Saya berharap saat lawan Persija tuh belum ya. Oh iya. Saat lawan Persija masuk ke kandangnya tuh belum. Tapi iya, selesai benar, pertandingan itu mereka memastikan juara. Ya, Oke. bisa jadi. Nah, Bung Ais, ini di kubu Persib Bandung salah satu pemainnya berhasil meloloskan timnya ke Piala Dunia 2026 ya. Ada Frans Putros yang membawa timnas Irak lolos ke Piala Dunia 2026. Akankah nantinya ketika balik lagi main bersama Persib nih, Coach Bojan akan lebih banyak mengistirahatkan Frans Putros demi menjaga kebugarannya nih, Bung Ais. Dan kalau itu benar terjadi, gimana dampaknya ke skuad nih, Bung Ais? Ya Piala Dunia kan bulan Juni, bulan Juli kan ya. Artinya kompetisi sudah berhenti, sudah istirahat. Dia baru pas Frans Putros balik lagi, kompetisi juga belum mulai. Akan dimulai Piala AFF dulu ya, ASEAN Championship. Kemungkinan besar juga kompetisi masih akan dihentikan dulu tuh di ASEAN Championship. Baru selesai ASEAN Championship baru akan bergulir mungkin di bulan-bulan Agustus lah, Agustus pertengahan baru akan dimulai, sehingga Frans Putros ini sudah cukup banyak waktu istirahat ya setelah pulang dari Piala Dunia. Apalagi kalau kita lihat ya hitung-hitungannya kan Irak paling nggak sampai jauh ya, bisa jadi hanya sampai di juara grup ya dia, Bung Ais. grup aja. Iya. Grupnya Iya, artinya Prancis. Iya, kecuali kalau dia mainnya di Perancis, di Brazil ya, bisa jadi istirahatnya harus lebih banyak. Bung Ais, ini kalau kita lihat di Persib Bandung di posisi winger kanan kan William Barros ya. Mungkin William Barros jarang ngegolin, tapi maksudnya dalam beberapa bulan terakhir jarang ngegolin, tapi kan dari segi defensif tuh oke banget Bung Ais ya. Dia tuh selalu ngebantu nge-backup Kakang nih untuk bantu memfilter serangan-serangan lawan, termasuk di laga melawan Semen Padang tadi malam kan. Nah, tapi kan di saat bersamaan juga Persib Bandung tentu butuh pemain yang tajam. Nah kan ini ada pemainnya lagi oke banget nih Bung Ais. Ada Musa Sidibe nih, pemain Bayangkara FC. Ini pemain saya baru ngelihat dia beberapa match terakhir, walaupun pernah main di Persis Solo sebelumnya. Ini dia di semenjak gabung Bayangkara nih di awal Januari dia sudah mencetak 8 gol dari 9 assist. Nah ini pemain yang sudah dia bisa main di winger kanan, winger kiri, dan termasuk juga kemarin lawan Persija golin 2 kan, gol-golnya bagus-bagus lagi. Nah ini kalau Bung Ais ngelihat kalau Persib Bandung memang niat beli Sidibe, kira-kira bisa didatengin nggak di bursa transfer musim panas nanti, Bung Ais? Ya mungkin saja ya, Sidibe pasti akan memilih klub yang punya potensi juara. Dan juga saya lihat di beberapa posisi Persib Bandung ini, beberapa pemainnya musim ini walaupun kita bilang mereka punya kedalaman skuad yang bagus, tapi pemain-pemainnya ini nggak aman juga ya. Ada beberapa nama seperti yang tadi Bur bilang, William Barros, bahkan Berginho pun belum tentu aman tuh posisinya. Karena kalau kita lihat dari ekspektasi dan apa yang ditunjukkan oleh pemain-pemain ini kan nggak sesuai ekspektasi ya. Artinya William Barros bagusnya di awal-awal, dia gacor sekali tuh di awal-awal musim ya, sampai cetak 4 gol di awal-awal musim ya. Tapi setelah berikutnya golnya tidak terlalu banyak, sehingga sekarang kalau kita nilai juga William Barros juga beberapa kali melakukan blunder atau kesalahan fatal, seperti saat menghadapi Ratchaburi ya di AFC Champions League 2, bagaimana saat Persib sudah mulai bangkit dia melakukan pelanggaran yang nggak perlu tidak ya. perlu. Betul, nggak perlu, sehingga harus diusir, kartu merah yang merugikan tim, yang membuat Persib akhirnya tersingkir. Saya pikir salah satu pemain yang kemungkinan besar bisa jadi tidak diperpanjang adalah salah satunya adalah William Barros. William Barros, kemungkinan juga Ramon Tangki ya. Andre Jong juga bisa jadi nggak diperpanjang ya. Kalau kita lihat pemain-pemain asing yang paling bagus ya pemain-pemain asing yang di posisi belakang.
Barba, kemudian Julio Cesar dan Matricardi, eh, Franz Boutros, Lucho juga lumayan ya, Luciano Gosesea. Tapi kalau pemain-pemain asing yang berada di lini serang tampaknya ini rawan dicoret ya, lawan diganti di musim depan ya. Dan nama-nama seperti Sidiwe ini salah satu nama yang memang mungkin patut dipertimbangkan oleh Persib Bandung. Jadi kalau kata banyak fans Persib di medsos, harapannya itu di musim depan kanan CDP, kiranya Peralta, Bung Ais gitu. Ya, iya Peralta itu saya pikir salah satu nama yang patut dipertimbangkan ya Peralta. Juan Villa juga bagus tuh. Dua Juan nama Villa itu bagus yang juga. betul-betul gendong Borneo FC sehingga bisa bersaing bersama Persib di musim ini. Nah, Bung Ais, selanjutnya nih dari 8 laga tersisa Super League, Persib Bandung akan main kandang ya, menjamu Bali United. Nah, ini menurut Bung Ais gimana nih prediksi penampilan dari Persib Bandung saat menjamu Bali United nanti? Akankah tren positifnya terjaga atau malah ada hal-hal yang tidak diinginkan nih? Ya, kalau kita lihat lawan Bali United ya main di kandang ya kita tahu Bur tadi udah jabarkan bahwa Persib ini 13 laga kandang 100% kemenangan. Bali United memang menjadi salah satu tim yang digadang-gadang bakal bisa bersaing, tapi kenyataannya kan di pertengahan musim mereka ini agak telat panas ya dan juga tidak konsisten. Sehingga kemungkinan besar Persib akan kembali meraih kemenangan meskipun potensi untuk kehilangan poin menjamu Bali United cukup tinggi. Ini yang harus diantisipasi oleh Coach Boyan Hodak. Tapi kalau lihat tren mereka main di kandang sih tampaknya 3 poin lagi ya. Iya, Wah. benar. Apalagi Bali juga di laga tandang terakhir dibantai Persis Solo, Bung Ais ya 3-0 ya. Kemarin di Ya, kalau nggak salah tanggal 12 betul. Maret pas sebelum libur lebaran. Dan tapi juga jangan lupa nih Bali United nih menjadi tim ini- pertama yang memutus rentetan kemenangan Borneo kan di kandang Borneo. Nah, jadi mungkin ini bisa Ya, jadi betul, motivasi betul. tambahan buat Bali ketika tandang ke Ke markas Persib ya, markas Mas Bor. Persib sih di akhir pekan nanti. Iya. Bali United ini tim yang apa ya, yang bisa dikatakan inkonsisten. Kadang-kadang mereka bisa main menggila, tapi kadang lebih sering mereka mainnya apa kayak tanpa ruh gitu. Ini yang membuat Bali United sulit bersaing. Padahal kalau kita lihat dari segi kualitas tim, ini tim nggak kalah dibanding Iya, Persib benar. Bandung, tapi ya Bagus banget. secara kualitas kesatuan tim ya mereka harus bisa dikatakan sulit untuk bisa bersaing karena soliditas tim dan kedalaman skuad yang dimiliki Persib Bandung lebih baik lah ketimbang Bali. Mas Ais, ini kan tadi saya juga ada sedikit kayak ngelepas isu bursa transfer. Jadi mungkin nggak kalau Musa Sidibe ke Persib musim depan nih. Tapi kalau dari segi internal Persib nih ada Eliano Reinders nih Bung Ais kan pasti Bung Ais juga udah Dengar dapat rumornya beritanya lah atau bahkan udah bikin beritanya tuh. Katanya kan Eliano dikabarkan masuk radar klub Liga Azerbaijan. Nah ini Liga Azerbaijan mungkin di Eropa ya kompetisi level yang jauh di bawah Eredivisie ya. Tapi kan kenapa nggak ada salah untuk dicoba, apalagi kan ini membuktikan kalau Eliano punya kualitas untuk balik lagi abroad ke Eropa. Nah kalau dalam pandangan Bung Ais, apakah rumor ini emang kira-kira emang bener Eliano masuk radar klub Azerbaijan atau sekedar ya si salah satu narasumber ini untuk mencari nama aja, karena kan ada banyak juga tuh isu kayak dulu pernah siapa tuh ada pertawaran lah kabarnya diincar Lazio, padahal Toto yang ngumbar itu cuma akun medsos abal-abal kayak gitulah. Kalau Bung Ais gimana mandang rumor ini? Ya terlepas benar atau enggak ya, saya pikir kalau saya agennya Eliano Reinders pasti akan lebih pilih Persib Bandung karena dari segi nama besar juga pasti Persib Bandung lebih besar dan juga ini liga apa Azerbaijan kan bisa dikatakan memang Eropa, tapi kan Eropa yang kasta keberapa Bawah, gitu. iya. Bahkan seorang Taite Marukawa dulu tuh sebelum gabung ke Persebaya Surabaya itu sempat dilirik klub Liga Eropa yang apa ya, yang bisa dikatakan kastanya sama kurang lebih bagus bahkan Eropa Timur ya, ya ketimbang yang Azerbaijan ini. Artinya
dari segi nama besar Persib lebih unggul. Bahkan dari segi gaji, saya yakin Persib menawarkan gaji lebih tinggi timbang klub-klub di Azerbaijan. Ya, jadi benar atau tidak benarnya rumor ini, saya pikir nggak terlalu penting ya. Yang pasti kemungkinan besar untuk bisa tetap bertahan, kalau saya agennya Eliano Reyna, saya pasti akan memberi masukan bahwa pada Eliano untuk tetap di Persib Bandung gitu. Di Persib Bandung dia namanya lebih besar, dapat engagement lebih tinggi ya ketimbang kalau dia ke Azerbaijan untuk bisa dipantau oleh pelatih timnas John Hertman saja bisa jadi akan lebih kecil ketimbang kalau dia main di Persib. Kecuali kalau ada klub Eredivisie lagi yang meminati Eliano, ini lain ceritanya. Tapi di Eredivisie kan Eliano harus dibayar 600 euro tuh untuk bisa 600.000 euro Bung Ais ya. Nah Bung Ais, kalau bicara soal kontrak pemain juga nih, Barba juga udah ada di penghujung kontraknya ya. Dan tadi kalau mengulas dari penampilannya Barba yang masih jadi andalan Persib di lini belakang, akankah Barba bertahan atau balik ke keputusan sebelumnya nih, dia mau balik ke negara asalnya nih? Kalau Barba kemungkinan dia bakal pulang. Dia bakal pulang. Atau paling nggak kalau dia nggak main di Italia, dia akan main di Eropa lah, untuk bisa lebih dekat dengan keluarga. Karena kan alasannya itu ya, dia ingin dekat dengan keluarga. Kalau di Persib kan jauh nih, antar benua kan, antara Indonesia dan Eropa ini antar benua, sehingga kemungkinan besar kalau dari kabar yang saya dapat dari deal dengan Wa'umuh Mukhtar, Barba bakal pergi setelah akhir musim. Jadi rampungkan dulu kontraknya, baru dia pergi. Gitu. Kemungkinan besar itu. Kecuali kalau Wa'umuh berhasil meyakinkan Barba untuk bertahan, itu lain cerita. Tapi kalau dari saat ini tampaknya Barba bakal pulang. Berarti penggantinya juga harus yang punya levelnya sama Bung Ais ya, seperti Barba. Betul. Ada opsi nggak Bung Ais, misal siapa gitu yang bisa dijadiin pengganti Barba, Bung Ais, kalau misalnya memang benar pergi di musim panas nanti? Ya tentu pelatih Boyan Hodak bakal cari pemain-pemain lagi ya. Dan kemungkinan besar Coach Boyan bisa jadi mencari pemain-pemain yang memang sudah pernah dilatihnya ya, bisa jadi ya, di pemain-pemain yang pernah berkarir di Malaysia mungkin di posisi lini belakang ya, bukan tidak mungkin itu yang akan direkrut ya. Kalau dari Indonesia sendiri tampaknya mungkin beberapa nama yang mungkin bakal direkrut ya, kalau lokal ya bisa jadi Rizky Ridho ya. Menarik nih ya. Berarti beneran yang tebak-tebakan ibu-ibu itu tuh waktu itu Kaptennya Mas. Persib, Kaptennya Persib Bandung, Rizky Ridho. Kalau bukan Rizky Ridho, Justin Hapner gimana Bung Ais? Kalau misalnya yang isu izin kerja belum beres, misal KNVB memutuskan semua pemain yang dulunya punya paspor Belanda tetap kita anggap tetap pemain non Uni Eropa dengan gaji 600.000 euro, otomatis kan pemain itu kayak Hapner, Dean James, Tim Gapes, dan Nathan juga otomatis kecil kansnya untuk bertahan di Eredivisie. Nah ini gimana Bung Ais peluangnya? Justin Hapner bagus ya, ini Justin Hapner pemain yang bagus, dia kuat, ngotot, tapi Justin Hapner ini bukan tipikal leader di belakang. Persib yang dibutuhkan oleh Persib Bandung adalah pemain yang tipikal leader seperti Barba. Ya bisa jadi yang direkrut ini bukan Justin ya. Walaupun Justin ini bisa jadi salah satu opsi juga untuk direkrut oleh Persib. Tapi kalau dari segi taktik kemungkinan lebih dari Justin Justin Hapner. Ya Bung Ais, makasih banyak nih Bung Ais sudah berbagi informasi, berbagi hal-hal terkait Persib Bandung dan juga persaingan perebutan gelar juara Super League di Morning Zone hari ini. Terima kasih Bung Ais, selamat pagi, salam olahraga. Sama-sama. Salam olahraga. Sehat-sehat terus Bung Ais, terima kasih. Stay updated, info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.